Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Fari akan mempresentasikan final project kelompok kami. Yang pertama, kami akan memperkenalkan diri dari saya sendiri, Nur Faidoh, dengan NIM 19 12 13 83. Perkenalkan, nama saya Wulan Tambunan dengan NIM 19 12 14 16. Dan saya Hanif Maulana Ihsan dengan NIM 19 12 14 19. Saya Farizal Kurniawan dengan NIM 19 12 14 17. Dan saya Trinor Muhammad Durosya dengan NIM 19 12 13 90. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengimplementasian materi pada program kami. Yang pertama yaitu array. Di sini pengimplementasian program array pada program kami yaitu pada variabel data kami yang menggunakan indeks 10. Lalu variabel tambahan dengan indeks 3 untuk vakum, sampo, semir. Dan variabel harga dengan indeks 3 untuk 20.000, 10.000, dan 15.000. Untuk variabel data dengan indeks 10, kami membuat agar data yang dimasukkan hanya maksimal 10 antrian. Yang kedua yaitu materi pointer. Pada materi pointer, kami mengimplementasikan pointer pada variabel elemen yang bertipe data integer dengan alamat memori dan elemen dan dengan alias atau nama lain elemen X. Fungsi pointer sendiri di sini kami gunakan untuk menambahkan data atau antrian. Yang ketiga yaitu materi struct. Di sini kami mengimplementasikan struct untuk membuat data, queue atau antrian, dan membuat jasa tambahan. Selanjutnya yaitu materi sorting. Di sini kami mengimplementasikan materi sorting pada menu jasa tambahan. Jadi, di menu jasa tambahan sudah otomatis terurutkan sesuai abjad untuk huruf pertama. Lalu, materi kelima yaitu searching. Di sini kami mengimplementasikan searching untuk mencari harga pada menu jasa tambahan. Jadi, saat kita memasukkan salah satu menu di jasa tambahan, akan terjadi pencarian harga dari menu tersebut. Lalu, untuk materi tambahan, kita menggunakan materi QUI. Di sini, kami mengimplementasikan QUI untuk membuat atau menambahkan antrian bagi pelanggan dengan maksimal antrian 10. Jadi, setelah antrian terisi atau penuh, antrian akan di-stop. Lalu, kami juga meletakkan QUI untuk fungsi menghapus antrian. Jadi, saat antrian full atau sudah selesai, pelanggan akan membayar dan antrian akan otomatis terhapus, sehingga antrian menjadi kosong. Kemudian kita akan masuk ke program. Di sini kami membuat program dengan judul Rizal Karwas, yang merupakan jasa pencucian mobil. Di sini kami menggunakan beberapa file header, yaitu iostream, stdio.h, string.h, dan ctime. Kami menggunakan iostream karena untuk input-output, yaitu cin dan cout. Di mana fungsi ini kami gunakan di beberapa kode program, seperti menambahkan antrian, menampilkan antrian, menampilkan jasa tambahan, menampilkan menu, dan menampilkan nota pembayaran. Yang kedua yaitu file header stdio.h atau standar input-output. File header ini digunakan untuk melakukan operasi input dan output. Di sini kami menggunakan fungsi getChar untuk membaca
data bertipe karakter, dan fungsi puts untuk menampilkan hasil statement nama KEI dari jasa tambahan. Lalu yang ketiga, kita menggunakan file header string.h, di mana file header ini berfungsi untuk melakukan manipulasi string, seperti pada program kami menggunakan fungsi string copy. Fungsi string copy ini untuk menukar dua buah nilai pada pencarian harga produk tambahan, dan kami juga menggunakan fungsi string compression untuk membandingkan dua buah string. Kemudian yang kelima yaitu file header ctime. Di sini kami menggunakan file header ini untuk memanipulasi waktu atau mendapatkan waktu saat ini atau saat menginputkan data. Jadi, di sini kami meletakkan di bagian nota atau pembayaran. Saat pelanggan akan melakukan pembayaran, akan muncul waktu lokal setempat, tetapi di sini kami tidak memunculkan waktu jam, namun waktu tanggal, bulan, dan tahun. Yang terakhir yaitu define max 10. Jadi maksudnya yaitu data atau antrian yang akan dimasukkan dalam program kami hanya boleh maksimal 10. Jika lebih, maka antrian penuh atau queue penuh. Lalu di sini ada struct, di mana struct ini terdapat suatu data yang bernama antrian atau queue, dan di dalam data tersebut terdapat variabel dengan nama data dengan slot 10 dan bertipe data integer, serta variabel dengan nama awal dan akhir dengan tipe data integer. Sedangkan untuk variabel tambahan, slot 3 untuk vakum, sampo, semir dengan tipe data string, dan variabel harga dengan slot 3 untuk 20.000, 10.000, 15.000 dengan tipe data integer digunakan untuk membuat data jasa tambahan. Kemudian di sini terdapat void init. Ini merupakan fungsi yang membuat struct antrian awal dan akhir dalam keadaan kosong atau -1. Lalu di sini terdapat dua fungsi untuk memeriksa antrian. Yang pertama full untuk memeriksa antrian penuh, dan empty untuk memeriksa antrian kosong. Keduanya mengembalikan nilai boolean. Jadi, kita cukup mengembalikan nilai perbandingan pada fungsi masing-masing. Yang pertama, pada fungsi full, akan mengembalikan nilai true jika nilai antrian akhir sama dengan maksimum data array yang telah ditentukan, yaitu maksimal -1 atau false jika tidak sama. Yang kedua, pada fungsi empty, akan mengembalikan nilai true jika antrian akhir bernilai sama dengan -1, atau false jika tidak sama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang in-queue. Fungsi in-queue yaitu fungsi untuk menambahkan antrian. In-queue di sini akan mendeklarasikan integer elemen dan reference elemen X. Kemudian akan ada pointer elemen yang akan ditampung oleh elemen X. Cout akan menampilkan data yang akan dimasukkan. Kemudian elemen dimasukkan. Setelah elemen dimasukkan, jika statement kosong yang artinya antrian awal sama dengan 0 dan antrian akhir sama dengan 0, maka
antrian data dapat dimasukkan. Antrian data berhasil dimasukkan ke statement. Else atau jika statement full atau beri tapi tidak full, maka antrian akhir ditambah 1. Cout akan menampilkan data yang berhasil ditambahkan. Antrian data berhasil ditambahkan. Else atau cout telah penuh, maka cout akan menampilkan antrian penuh. Sekian, kemudian akan dijelaskan oleh teman kami, Hanif. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan fungsi untuk menghapus antrian, yaitu dequeue. Kita menuliskan fungsi dengan nama dequeue yang mengacu pada integer i. Nah, di sini kita tinggal memasukkan jenis mobil yang ingin kita lakukan pencucian di Rizal Cars ini. Nah, setelah itu nanti akan muncul nota. Notanya ini nanti kalau kita milih misal antrian data 1 ini berarti milih paket 1. Nah, paket 1 ini adalah cuci manual dan tanggalnya ini kita ambil dari tanggal komputer kita saat ini. Berarti kalau misal kita pilih paket 1, nanti yang keluar adalah total pembayarannya adalah 50.000. Nah, di jenis mobil ini sudah dituliskan, nanti kita isikan jenis mobilnya apa, misal Avanza, Xenia, atau yang lain. Selanjutnya, setelah itu, nanti kita bisa menampilkan data dari beberapa antrian yang tersedia, yaitu dengan fungsi tampil data. Selain itu ada fungsi clear atau menghapus semua antrian yang ada. Jadi kalau semua orderan sudah selesai, kita tinggal clear antriannya dan antriannya akan kosong lagi. Oke, selanjutnya ada fungsi info paket, di mana karakternya ada nama dengan array 430. Terus ada fungsi strcpy. Fungsi strcpy itu biasa dipakai untuk mengcopy sebuah string ke dalam string lain atau sebuah string ke dalam sebuah variabel lain, yaitu nama dengan array 0 dengan variabel vakum mobil, nama array 1 sampo salju, nama array 2 semir ban. Selanjutnya untuk fungsi for integer a sama dengan 0, a kurang dari 4, a plus plus itu perulangan. Selanjutnya integer ada j dengan bd. J sama dengan a, for integer k sama dengan a plus 1, k kurang dari 3, k plus plus. Untuk di line 139 sampai 141 itu ada sorting. Sorting dengan menggunakan ascending. Ascendingnya itu terlihat di line 140, yaitu BD sama dengan 1. Itu angka 1 merupakan urut data secara ascending. Sedangkan kalau mau mengurutkan dengan descending, bisa menggunakan minus 1. Seperti itu. Selanjutnya ada fungsi if J tidak sama dengan A. Itu apabila J tidak sama dengan A, maka akan melakukan swapping, di mana temp 0 temp 0 akan diganti atau diswap dengan nama J. Sedangkan nama J yang di line 145 itu akan digantikan dengan nama A, sedangkan nama A akan digantikan dengan temp 0. Jadi mereka seperti melakukan swapping atau pergantian. Selanjutnya ada fungsi for integer i sama dengan
0, I sama dengan I kurang dari 3, I plus plus. Puts nama I. Berarti puts itu seperti menampilkan output dari fungsi yang terdapat pada library stdio.h. Puts nanti ini akan menampilkan nama dengan array I. Selanjutnya ada string, data dicari, tambahan ketemu, terus fungsi boolean, ketemu sama dengan false. Selanjutnya ada cout, akan mengeluarkan produk yang dicari, seterusnya akan memasukkan data dicari. Selanjutnya di line 159 sampai 179 itu ada fungsi searching, di mana di line 169 apabila kita mengetik semir, maka 159 apabila kita mengetik semir, maka yang keluar nanti adalah antrian harga array 2. Apabila kita ketik nanti sampo, maka harga yang keluar adalah harga array 1 dan vakum harga array 0. Apabila selain itu, maka akan keluar menu tidak ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Trinur Muhabatur Rosyad. Jadi saya akan menjelaskan tentang inti program dan demonya. Jadi pada inti program kita akan menampilkan tampilan seperti ini. Rizal Karwas dengan paket 1 yang harganya 60.000, paket 2 dengan 60.000, paket 3 80.000 dan paket 4 yang 125.000. Lalu kita akan melakukan do, yaitu pada menu utama nanti kita akan masukkan antrian dan bisa pembayaran, latihan, melihat antrian, jasa tambahan, dan menghapus antrian dan keluar. Lalu akan melakukan menginputkan pilihan yang di atas dan lanjut dengan switch case-nya. Case 1 dengan fungsi inQ, case 2 dengan DQ, case 3 dengan tampil data, case 4 dengan info paket, dan case 5 buat untuk clear. Dan selain itu nanti akan melakukan pilihan 0 untuk keluar. Selanjutnya saya akan mendemokan program kami. Nah, pada program kami akan muncul tampilan seperti ini, yaitu Rizal Karwas dengan tampilan paket 1 dengan harga segini dan lain-lainnya. Lalu pada menu utama, kami menyediakan untuk memasukkan antrian, pembayaran, melihat antrian, jasa tambahan, menghapus antrian, dan keluar. Untuk memasukkan antrian, kita pilih 1. Nah, pelanggan memilih paket 1 misalnya. Lalu ada pelanggan lagi memilih paket 2. Lalu ada pelanggan lagi memilih paket 4. Nah, lalu setelah para pelanggan selesai melakukan pencucian, mereka akan membayar. Nah, kita menggunakan menu pembayaran, yaitu menu 2. Sini kita akan menginputkan jenis mobil yang pelanggan pakai. Misalnya pelanggan menggunakan mobil Avanza. Pelanggan tersebut yang menggunakan mobil Avanza melakukan pembayaran dan memilih paket pertama, yaitu karena dia adalah memilih paket pertama tadi. Oke. Selanjutnya untuk melihat antrian pada menu 3, tadi kan harusnya ini berisi 3 orang, tapi yang satu tadi sudah melakukan pembayaran, jadi dia dihapus dari antrian. Nah, terus tersisa 1 orang yang menggunakan paket 1 dan 1 orang lagi yang mengambil paket 2. Selanjutnya untuk melihat jasa tambahan. Menggunakan paket 4. Kita memiliki jasa tambahan yaitu semir ban
dan sampo salju dan vakum mobil. Untuk melihat harganya kita tinggal mengisikan produk yang dicari, misal semir. Nah, jasa tambahannya ditemukan yaitu semir yang seharga 15.000. Selanjutnya untuk menu kelima yaitu menghapus antrian. Jadi kan harusnya kita masih memiliki antrian 1 dan 2. Ini dihapus dengan 5. Menu kelima. Nah, menu kelima berarti untuk melihatnya antrian menggunakan menu 3. Nah, antriannya kosong. Selanjutnya menu terakhir untuk keluar dari program dengan 0. Ya, program selesai. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.